Nih, ada namanya mak aku Muslim, bapakku Kristen. Jadi aku mau bertanya tentang Muslim nih. Boleh kan? Hmm, boleh, silakan. Ya, apa ya? Sama-sama. Keluarin Kalau aja pertanyaannya. kalau dalam apa? Dalam Islam tuh kayak umroh gitu wajib nggak? Umroh itu sunnah, bukan wajib. Nggak harus. Kalau kamu tidak mempunyai uang, pergi berangkat ke sana, nggak apa-apa. Ibadah di tanah air aja. Oh, nggak wajib ya. Jadi Hmm. gini, bukannya curhat ya. Nah, Gimana? Aku kan lagi kerja nih, lagi usahain karena aku bilang kepengen sekali kayak pergi umroh gitu, lagi ku usahain hmm. sekarang dan ya sekarang udah aku kumpul setengah lah gitu. Ya, udah, Hmm. jadi Hmm. itu sekalipun orang tua aku beda agama, keinginan makku itu harus kupenuhi dah. Yang mau kepengen Hmm. umroh gitu. Anak berbakti, anak yang berbakti, bagus bang. Memang di dalam Quran diperintahkan abang harus berbakti. Wa wasoinal insana biwalidayhi. Kata Tuhan, aku perintahkan kepada kamu, ya kami perintahkan kepada kamu agar berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Itu ajaran Islam. Banyak sih, banyak sih yang nggak percaya kayak gimana. Saya kan dari NTT, bapakku Hmm. Kristen, makku apa ini makku Muslim gitu kan. Banyak yang nggak percaya kok bisa beda agama, terus bisa nikah, terus habis itu dibilang kayak gimana? Namanya bisa berbeda gitu. Jujur, aku sebagai Hmm. anak kayak bingung gitu. Tapi ya mau gimana lagi, orang tua nggak permasalahan itu. Mama ke masjid, bapak ke gereja gitu. Hmm. Jadi kita tuh kayak ya jujur aja kita lebih ke sering-sering ke gereja gitu. Jadi Hmm. Ya. tadi kalau gabung, kalau boleh tanya tat kalau kayak umroh Mhm. gitu itu manfaatnya apa? Oh, baik. Gini, Ya, orang tua kamu itu menikahnya memang beda agama gitu. Sejak kamu belum dilahirkan. aku jujur kayak Ah, belum nikah. belum nikah. Iya, Waduh. Tapi ini rumah tangganya kayak gimana? ya gimana ya cara ngejelasnya? Rumit gitu. Soalnya karena gini bang ya, di dalam agama Islam tuh jelas wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi ya sampai dia beriman. Gak boleh beda agama. Artinya dalam Islam apa yang dilakukan orang tua zina gitu. Makanya saya tanya abangnya tadi. Nah, semua semua itu ada aturannya. Kita hidupnya ada aturan dari Tuhan gitu. Tapi ya ya sekalipun benar adanya kayak gitu ya mau gimana lagi, namanya orang tua udah duluan apa kayak duluan ngelakuin gitu terus kita kan nyusul anggap gitu. Iya. Paham saya. Itu bukan salah Anda. Anda nggak ada hubungannya urusan urusan orang tua Anda. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anda berhak ya lahir ke dunia. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia suci gitu, tanpa dosa. Nggak ada urusan dosa orang tuanya. Itu nggak ada. Ya sekarang mah kayak saya nih fokus aja mau umroh ya udah aku usahain kalau udah
itu terpenuhi ya syukurlah gitu. Jadi tanggung jawabku sebagai anak ya udah bahagiain orang tua gitu aja. Kalau untuk dosa mah sudah orang tua. Heeh. Yang Islam ibu. Iya ibu. Oh, ibu yang Islam. Bapak Kristen gitu. Iya. Kalau aku nggak salah baca dalam kitabnya kami tuh boleh mencintai beda agama tapi jangan ambil dia dari Tuhannya gitu. Oh, prinsipnya kayak gitu ya. Kalau nggak salah baca sih, tapi udah lupa. Aduh, kalau di hukum Islam itu jelas nggak boleh kayak gitu. Terus gini bang, mohon maaf ya, mohon maaf. Hmm. Ibunya kalau mau pergi umroh, tolong perbaiki dulu diri beliau gitu. Oke siap. Karena apa? Karena apa? Gini bang, mohon maaf ya, mohon maaf banget, bukannya apa-apa gitu. Karena kita berangkat ke sana untuk meminta ampunan Allah. Jadi perbaiki diri dulu di sini ya, sesuai syariat agama Islam gitu. Ibunya ya seperti apa? Gak boleh menikah beda agama. Kayak gitu. Kalaunya abang mau berangkatkan umroh, sia-sia bang, buang uang. Gak ada makna. Nah ini jujur aja, secara nggak langsung ya, ini yang aku butuhin. Karena kenapa? Sebagai anak kan pasti khawatir tuh ibunya kenapa kan sia-sia dong ku usahain uang sebanyak itu, terus tiba-tiba ibuku mau berangkat terus kayak ada kendala gitu, nggak mau kan. Nah sebelum itu ya udah lewat live ini aku mau bertanya supaya sebelum berangkat udah persiapannya itu apa aja supaya jalannya itu ya mulus lah gitu. Ibuku nggak kenapa-kenapa, pokoknya selamat dah gitu. Waduh. Ya, jadi harus ada yang pimpin memang. Abangnya ini condong kemana agamanya? Ke Kristen. Jujur iya. Ke Kristen. Ya. Kalaunya ke ibu, ya kalau ke ibu Islam gitu. Ya. Ini heran juga, kok bisa ya ada umat Islam, seorang wanita Islam yang serumah dengan beda agama. Kalau ini, mohon maaf bang ya, saya harus jelaskan gitu loh ya. Apa yang mereka lakukan dosa tiap hari gitu loh. Makanya sebelum umroh itu, kalau kamu benar-benar sayang sama ibu kamu, Bu, perbaiki diri dulu gitu. Perbaiki diri dulu. Ikuti dulu alur Islam, ajaran Islam itu kayak gimana gitu. Apa aja aturannya? Pertama aturannya kagak boleh, ibaratnya itu menikah beda agama. Ya sudah, Bapak harus Islam dulu. Gitu. Gak bisa langsung abang langsung nah ini duit Aku lupa ya kasih tahu tadi. Abang gak bisa ini umroh langsung kasih duit, sia-sia bang, kasihan ibunya gitu. Ya, ini aku lupa kasih tahu tadi. Sebenarnya orang tuaku gini. Ya, gimana ya? Aku jujur-jujuran lah, ini sebenarnya pribadi bikin malu. Sih sebenarnya lagi. Udah, untuk aku tuh udah cerai. Ibumu bisa dipanggil gak? Aku sekarang di Jakarta, Ibu di mana? di NTT. Tapi dari aku pokoknya aku umur 4 tahun di orang tua cerai gitu, tapi kontak sampai sekarang masih, tapi orang tua statusnya udah cerai gitu. Oh sudah cerai. Iya udah Oh alhamdulillah kalau kayak gitu. ya Baik, aku jadi kalau udah cerai ya alhamdulillah. Oke, bisa kalau kayak gitu. Silahkan Anda berbakti langsung berangkatkan umroh. Boleh bang. Gitu ya. Soalnya gini kan, orang tua memang udah cerai tapi kontaknya itu komunikasinya masih. Nah, mama Nah,
kalaunya cerai ya, komunikasi masih, ya nggak apa-apa. Bisa ibu berangkat umroh. Ya. Itu aja yang abang tuju. Oh, oke siap, makasih. Mm-mm. Berbaktilah kepada ibumu. Tapi kalaunya gini bang ya, kalau saya sarankan ikutilah agama ibumu. Nah, ini Apa? bisa untuk masalah kepribadianku tadi, masalah orang tuaku, itu terima kasih banyak ya udah ngingatin ya demi kebaikannya ibuku lah sama aku juga. Nah, sekarang lepas dari topik itu bisa nggak? Karena kebetulan tadi Pak Ustadz bilang apa ikutilah ajaran ibu apa agama ibumu. Nah, boleh nggak lepas dari topik itu bertanya soal yang Pak Ustadz ajar tadi? Boleh? Apa tuh? Nah, gini nih, ini sebenarnya ya jujur kayak kepengen gitu kayak ya istilahnya login agama ngikutin ibu kan. Hmm. Sekarang kan lebih dekat dengan ibu kan. Ah, Mm-mm. bingung juga dibuatnya. Nah, namanya zaman sekarang kan pasti main HP tuh. Setiap scroll TikTok tuh kenal gak bang yang namanya Gufron itu? Terus? Itu yang aku bingung. Maksudnya gimana ya? Banyak pengikutnya, tapi banyak juga itu sesama agama Islam yang kontenin dia, terus yang pokoknya kayak ngejelekin dia gitu. Itu gimana tuh? Jadi gini bang, di Ya. Islam itu ada namanya disiplin ilmu teratur. Ketika Anda masuk Islam nanti perlahan diajari step by step gitu. Jadi Nah, pertama apa nanti sunat, habis itu nanti apa mandi junub, diajari semua gitu, dibersihkan. Kalaunya untuk masalah mama gupron atau yang lain itu, udahlah anggap angin lewat aja itu bang, nggak penting itu, nggak jelas. Ya, ya, makanya aku sempat mikir, tapi jujur aja kalau untuk gini bang, masalah agama Islam tuh aku nggak berani untuk nanyain mama aku, takutnya nanti mamaku tersinggung apa gimana lah, padahal niatku kan mencari tahu, tapi namanya orang tua ya ntar takut salah paham, takutnya dibilang anak gak berbakti, jadi nggak berani saya nanya ke mama. Ya makanya aku mikir kayak gini, lihat Gufron tuh, ini agama Islam ini ada berapa namanya aliran gini. kayak gimana gitu, yang lain kulihat Gini. ustadznya baik-baik, nah ini banyak yang ngujat gimana tapi pengikutnya banyak, bingung makanya. Jadi gini, saranku ya, kamu ikuti agama ibumu. Ikuti ibumu. Karena surga di bawah telapak kaki ibumu. Kalau ibumu muslim, Islam, maka seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu wajib. Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai ilayyal masir. Ibu kamu menyapih kamu, melahirkan kamu 2 tahun dalam keadaan yang lemah. Maka wawasoinal insana biwalidai, berbaktilah kepada ibumu. Tuh. Di dalam Islam pun juga ibumu juga. Nabi Muhammad mengajarkan selalu ibu. Siapa yang dituruti perintahnya ibu. Siapa lagi turut ibu. Siapa lagi ibu 3 kali. Yang keempat baru bapak. Jadi agama Islam itu agama yang teratur. Semua aspek kehidupan kita diatur oleh Tuhan oleh Tuhan semesta alam. Gitu bang. Maka nanti Anda akan diberikan pelajaran bagaimana cara bersuci, bagaimana Anda cara begini, bagaimana Anda cara begitu. Nah, makanya itulah namanya agama, tuntunan hidup kita gitu.
Jadi ikuti ibumu. Itu kalau saran saya ya. Kalau Ya. saran saya ikut ibu itu lebih bagus. Jadi baktilah kamu sama ibumu gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Kecuali ibu kamu ya ibu kamu itu dia menyembah selain Allah, gak usah kamu ikuti. Ah, tapi dia ibumu adalah Islam, ya kembalilah ke dia, kembali ke fitrahmu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu adalah suci. Nah, maka kembalilah ke fitrah Anda. Gitu. Ikuti agama ibu. Nih, kalau boleh minta saran, ini kan kalau di daerah kami tuh mayoritasnya tuh Kristen, Hmm. mayoritasnya Kristen. Aku kecil besarnya di Kristen gitu. Ya Filter, pasti iya, tahu. pasti Ustadz ngerti dong beratnya itu kayak gimana. Ya iya. Tapi mau kayak gimana? Nah Kita kalau nggak, bang, gini bang. Anda lahir bawa apa? kenapa? Anda waktu dilahirkan ibu Anda bawa apa? Nggak ada apa-apa kan? Ya, Ya udah ngapain takut? Lahirlah kembali di dalam fitrahmu ke dalam Islam gitu. Gak penting orang-orang di lingkungan kamu itu, gak penting. Tapi kamu harus kembali gitu kepada apa? Kepada fitrahmu. Pindah wilayah bisa gitu. Hijrah kemana? Pindah tempat gitu bang. Yang jelas satu, ikuti agama ibumu. Selamat kamu. nah kalau apa? Hmm, Kalau dalam Muslim tuh bang, abang-abang, maaf Ustadz. gak apa-apa. Kalau dalam Muslim tuh hukumnya bagi seorang anak yang gak berbakti sama kedua orang tuanya apa tuh? Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ya bang Ya, ya, maka haram surga untuknya. Anak yang tidak berbakti itu balasannya 2 kali lipat. Di dunia ditampakkan dan di akhirat juga ditampakkan nanti. Apa yang ada di dunia balasannya? Rezekinya dicabut oleh Allah keberkahannya. Tuh. Terus rezekinya itu sendat-sendat, susah nyari uang gara-gara durhaka dengan orang tua. Tuh. Keberkahan hidup Anda itu bakal dicabut oleh Tuhan kalau Anda tidak berbakti dengan orang tua. Jadi sia-sia umur kita ini. Kalau kita melawan orang tua buat apa? Dia yang melahirkan kita. Kan kayak gitu. ya. Lewat rahim dia. Lalu kau tidak berbakti. Maka dosa besar itu, Bang. Jadi keberkahan hidupnya dicabut, rezekinya ya berkahnya juga dicabut. Bayangkan. Kayak gitu. Segala amal yang dia lakukan, mau sholat kayak apa kayak gantung ditahan Allah. Nah, Ditahan sekarang amalannya. Amalannya itu ditahan sampai anaknya itu minta ampun dengan orang tuanya, baru Allah terima amalnya. Nah gitu. sekarang sesuai penjelasan dari Pak Ustadz. Nah, sekarang aku jadi tambah bingung nih. Di Kristen juga kurang lebihnya
penjelasannya untuk anak yang durhaka sama orang tua yang nggak kayak pokoknya durhaka lah sama orang tua. Hukumnya kayak gitu juga dalam Kristen. Gimana tuh dengan posisi saya yang sekarang nih, ibu Muslim, bapak Kristen. Kalau saya sampai pindah ke agama Islam, itu berarti durhaka Coba, sama coba, orang coba, tua. coba kalau nih saya ngobrol sama Anda ya. Kita banding. Apa coba lebihnya kalau Anda Kristen? Lebihnya Kristen ya. Kelebihan itu kayak gimana dulu, Bro? Ya, apa yang Anda rasakan lebih condong ke Kristen itu apa lebihnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi tuh, kalau untuk Santai gitu, bisa makan babi gitu. ya gimana ya? Makan Ah, babi itu dalam Kristen kan kayak nggak apa-apa gitu, halal gitu kan. ah, Makan babi Kristen darahku tuh udah biasa, itu udah kayak makanan pokok sehari-hari. nah, kalau di Islam nggak boleh. Ada aturan. Namanya agama ada aturan. Aturan dari Tuhan. Nah, itu Bang. Mau pilih Islam, gini aja. Di dalam Al-Quran kami itu, ya Bang ya, dalam Islam tuh ya, Al-Quran kami mengatakan gini, Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, kata Al-Quran saya, sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Tuh kata Allah. Lalu lanjutannya apa? Gandengannya. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu. Innalladzina amanu bentar. Salah saya ini. Lupa ayat kelanjutannya teman-teman. Itulah kalau pusing ya. Kalau pusing itu lupa. Ya maaf dah. Bisa lupa saya. Nah gitu Bang, intinya satu digandeng Allah di dalam Al-Quran itu, ya digandeng Allah dalam Al-Quran itu, apakah kamu pilih azab gitu, atau kamu pilih jalan yang baik. Coba kalau kita lihat di sini, ini nih. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan nih, sesungguhnya orang-orang beriman ya yang mengerjakan amal soleh dan berbuat baik itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini ada dua pilihan kita. Tadi ada yang diceburin ke neraka, ada yang dimasukkan dengan kenikmatan di surga. Tinggal Anda yang memilih. Nah gitu. Apakah Anda mau ikut ibu Anda atau tidak? Tergantung Anda. Jalannya tinggal dua. Allah sudah kasih pilihan. Kalau kamu ikut ibumu Islam, maka kamu akan selamat. Tapi kalau kamu nggak mau ikut ibu, ya jangan rubama yawaddul ladzina. Ya teman-temannya bakal menyesal gitu nanti. Itu maksudnya. Jadi hidup ini nggak panjang Bang, ya nggak panjang. Jangan sampai salah sembah. Gitu.
kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam. Saya sangat bersyukur, Bang. Saya sangat bersyukur Allah menciptakan saya gitu. Makanya rasa syukur saya akan laksanakan perintahnya, Ya. sholat. Dia bilang sholat saya. Gitu. Gitu. Bisa saja dia tidak menciptakan saya kan? Tapi alhamdulillah Allah menciptakan saya. Makanya saya bersyukur. Makanya saya turuti perintahnya. Gitu. Maka berbaktilah ke ibumu, ya Bang ya, berbaktilah ke ibumu, ikutilah agama ibumu dan pelajari agama ibumu. Itulah jalan selamatmu. Karena apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Gitu, Bu. Ada lagi? Ada nih. Nah, udah ada Apa tuh? kecerahan. Udah ada kecerahan dikit. Nih, kalau belajar apa tuh namanya? Sampai lupa gara-gara grogi. Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran tuh kebanyakan ya kayak yang saya pokoknya kawan-kawanku tuh kayak baca bahasa Arabnya tahu tapi mengartikannya nggak tahu. Ini Bang, kita itu hidup itu bertahap. Kalau Anda ingin menerjemahkan Al-Quran, saya pun dulu juga belajar seperti itu. Belajar bahasa Arabnya dulu, nahwu sorofnya, baru saya bisa menerjemahkan Al-Quran. Ada tahap-tahapnya, kayak bayi nggak bisa apa-apa, lalu belajar berjalan, kan gitu. Iya sih. Gitu. Jadi kalau Anda mempelajari Al-Quran, pelajari dulu dasarnya, kenali dulu hurufnya. Nggak usah Anda memikirkan dulu artinya nggak tahu. Jauh masih itu. Nanti Anda sampai ke pendidikan itu kalau Anda ikuti terus. Takutnya ya gini. Kenapa aku nanya kayak gitu tadi? Takutnya bukannya balik ke Gufron lagi tadi tuh. Dia kan ngerti tuh bahasa Arab kayak gimana. Nah, kita yang nggak tahu nih artinya apa, cukup mengiyakan aja. Tapi sebentar ada yang muat kayak bikin konten gitu sesama Islam mengartikan bahasa Arabnya tuh, aduh, selebengan dibuat, kagak ngerti lagi. Ya itu nanti belajar ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Oke. Setiap muslim itu wajib belajar, Bang. Nggak boleh nggak belajar. Nanti Anda diajarin satu persatu, insya Allah gitu. Maka ikutilah, satu saran saya, ikutilah ibumu. Doain aja. Nggak usah kamu mikirin Mama Gupron kejauhan itu, atau kamu baca Quran tapi nggak tahu artinya. Kata Anda kan, itu nanti Anda dapatkan kalau Anda mendalami pendidikan Islam. Nggak sembarangan gitu masalahnya. Karena kan Al-Quran ini kan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Maka ada disiplin ilmunya. Al-Quran itu ada disiplin ilmunya, ulumul Quran namanya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kayak gini nih mungkin nggak sampai lagi di Ustadz ku tanyain. Di sini kan area Jawa Barat. Takut juga ya mau nanya. Itu kan si Gufron lagi di daerah Jawa Barat dibilang. Takut juga mau nanya, jangan sampai nih muridnya si Gufron salah tanya nanti saya. Aku bilang gitu. Jadi gak kesampaian dah. Padahal masjid banyak kok di sini. Itu depan ada, belakang ada. Banyak kalau mau nanyain bisa sebenarnya, tapi takut aja ntar kalau sampai kena yang kayak muridnya si Gufron, payah nanti dibuat. Gak usah terpengaruh dengan hal itu. Fokus Berarti kamu belajar dalam agama aja. Menurut Ustadz tuh tanggapannya terhadap Gufron gimana tuh? Gak benar gitu. Maaf, Kita itu bukannya nggak ada Bang maksud, ya, bukannya ada maksud ya, maaf sekali lagi maaf.
Makanya bertanya, makanya lurus aja gitu, nggak ada belongannya. Jangan ikut gupron. Ngapain kalau ngibul itu nggak usah diikuti bang. Kita punya standar kebenaran. Apa itu standar kebenaran? Yaitu kembali kepada Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, dan qiyas gitu. Berarti dari sini bisa disimpulkan ya, kalau gufron itu salah satu oknum yang menjelekkan agama Islam gitu. Ya iya, nggak jelas memang. Benar dong feelingku. Itu bang, makanya belajar dari dasar dulu ya. Oke? Oke, siap, doain aja Ustaz, kayak cita-cita mau umrohin mama, semoga bisa tercapai. Ya, semoga lancar rezekiku dilancarkan dah. Amin. Ya. Semuanya udah nasihatin kalau untuk bilang pindah agama tuh nanti aku pasti lebih dewasa lagi, pasti aku bisa pilih jalanku lah. Terima kasih banyak. Ikutilah ibumu. Itu pesan saya. Ya. Ya. Oke? Tentu saja. Malam, Ustaz. Oke. Lanjut kah teman-teman? Hah? Mau lanjut kah? Jam berapa nih? Jam 12 sudah. Waduh, udah jam 12. Ada. Baik-baik. Sebentar ya. Nih. Isiin dulu tuh teman-teman biar kalian dapat notif besok saya pakai akun ini lagi gitu. Oke, kita lanjut ya.